Arya tidak pernah benar-benar memahami kakeknya. Sosok tua itu selalu diselimuti misteri, dengan tatapan mata yang dalam seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Rumah kakek di pinggiran desa terpencil itu pun tak kalah aneh. Sebuah bangunan kayu tua yang selalu terasa dingin, bahkan di tengah terik matahari. Dindingnya dihiasi ukiran-ukiran kuno yang Arya tak pernah tahu maknanya, dan setiap sudutnya seolah berbisik cerita-cerita yang tak terucapkan. Aroma kemenyan dan bunga melati kering selalu menguar tipis, menciptakan atmosfer yang ganjil, namun entah mengapa menenangkan bagi kakek. Arya, seorang pemuda modern yang tumbuh di kota besar, seringkali merasa canggung setiap kali berkunjung. Ia lebih suka dunia digital daripada cerita-cerita mistis yang kadang dilontarkan kakek dengan senyum tipis. Namun, ada satu benda di rumah itu yang selalu menarik perhatian Arya. Sebuah kotak kayu berukir rumit yang tersimpan di balik kain beludru hitam di kamar kakek. Kotak itu tidak pernah dibuka di hadapannya, tetapi kakek sering terlihat mengelus permukaannya dengan gestur penuh hormat, seolah di dalamnya bersemayam sesuatu yang sangat berharga dan mungkin sangat kuat. Rasa ingin tahu Arya selalu terusik, namun ia tak pernah berani bertanya. Ada semacam aura tak kasat mata yang menyelimuti kotak itu, aura yang membuat bulu kuduknya merinding sekaligus penasaran. Waktu berlalu dan kakek akhirnya berpulang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, namun bagi Arya ada juga sedikit rasa kelegaan. Bukan karena ia tidak menyayangi kakek, melainkan karena beban misteri yang selalu menyelimuti sosok itu kini terasa sedikit terangkat. Saat prosesi pemakaman usai, keluarga berkumpul untuk membagi warisan. Arya yang merupakan cucu tertua ditugaskan untuk membereskan kamar kakek. Di sanalah, di antara tumpukan buku-buku kuno dan barang-barang pribadi, ia kembali menemukan kotak kayu berukir itu. Kali ini, kotak itu terbuka. Di dalamnya terbaring sebuah keris tua. Bilahnya menghitam, dengan pamor yang samar-samar terlihat seperti guratan-guratan misterius. Hulu keris terbuat dari kayu yang mengkilap, diukir dengan bentuk kepala naga yang mengerikan namun indah. Arya mengangkatnya perlahan. Keris itu terasa dingin di tangannya, namun ada getaran halus yang menjalari lengannya hingga ke bahu. Seolah-olah benda itu memiliki denyut nadinya sendiri. Sebuah catatan kecil terselip di bawah keris, ditulis dengan tulisan tangan kakek yang sudah samar. Jaga ia baik-baik, Arya. Ia adalah penjaga kita, dan kita adalah penjaganya. Jangan pernah lepaskan ikatannya. Arya mengerutkan kening. Penjaga, ikatan? Ia tidak mengerti. Apakah ini semacam metafora, atau kakek memang percaya pada hal-hal mistis semacam itu? Meskipun skeptis, ia merasa ada dorongan kuat untuk membawa keris itu bersamanya. Mungkin ini adalah satu-satunya peninggalan kakek yang benar-benar personal baginya. Sesuatu yang bisa ia pegang untuk mengenang sosok yang penuh teka-teki itu. Ia memutuskan untuk membawa keris itu ke apartemennya di kota, menyimpannya di tempat yang aman, jauh dari pandangan orang lain. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lindungi, meski ia sendiri tidak tahu apa dan mengapa. Beberapa hari setelah keris itu berpindah tangan ke apartemen Arya, keanehan mulai muncul. Awalnya hanya hal-hal kecil yang bisa dijelaskan secara logis. Lampu yang berkedip-kedip, padahal instalasi listrik baru diperiksa. Suara-suara decitan lantai di malam hari yang Arya yakini hanyalah efek pergeseran bangunan tua. Namun frekuensinya semakin sering dan intensitasnya semakin meningkat. Suatu malam Arya terbangun dari tidurnya karena merasakan hawa dingin yang menusuk, padahal pendingin ruangan tidak menyala. Ia membuka mata dan melihat samar-samar bayangan hitam melintas di ujung koridor, menuju tempat keris itu disimpan di lemari. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur. Namun, bayangan itu terlalu nyata, terlalu solid untuk sekedar ilusi. Ia bangkit, berjalan perlahan menuju lemari. Saat ia membuka pintu, tidak ada apa-apa di sana. Keris itu masih tergeletak tenang di atas kain beludru, seolah tidak pernah bergerak. Namun, kali ini, Arya bersumpah melihat pantulan cahaya remang-remang memancar dari bilahnya, seolah ada energi tersembunyi yang baru saja terbangun. Ia mulai merasa tidak nyaman di apartemennya sendiri. Terkadang, ia mendengar bisikan-bisikan samar, seolah ada seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan.
Bisikan itu terdengar seperti desiran angin, namun mengandung intonasi yang jelas, meskipun tak bisa ia pahami maknanya. Bulu kuduknya seringkali meremang tanpa sebab, dan ia merasa selalu diawasi, bahkan saat ia sendirian. Rasa sepi yang dulu ia nikmati di apartemennya, kini berganti menjadi rasa tercekam yang konstan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah membawa keris itu ke kota adalah sebuah kesalahan besar? Apakah kakek tahu apa yang akan terjadi? Kejadian-kejadian ganjil itu semakin menjadi-jadi. Bisikan-bisikan tidak lagi samar, melainkan terdengar jelas di telinganya, meski tak ada sumber suara. Kata-kata kuno yang tak ia mengerti, namun penuh dengan nuansa peringatan dan ancaman. Bayangan-bayangan hitam tidak lagi hanya melintas, kadang mereka berhenti, seolah memerhatikan Arya dari sudut ruangan sebelum menghilang begitu saja. Mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, ia sering melihat kakek, namun bukan kakek yang dikenalnya. Kakek dalam mimpinya tampak lebih muda, mengenakan pakaian tradisional, berdiri di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut tebal. Di tangan kakek, selalu ada keris itu, memancarkan cahaya merah darah. Kakek akan menatapnya dengan pandangan kosong, lalu perlahan menunjuk ke arahnya, seolah menyalahkan. Di sekeliling kakek, sosok-sosok bayangan menari-nari, mengelilingi mereka, mengeluarkan suara-suara lolongan yang memekakan telinga. Arya selalu terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan rasa takut yang nyata masih melekat di benaknya. Suatu sore, saat Arya sedang membersihkan lemari, ia tak sengaja menyentuh bilah keris itu. Seketika, sebuah kilatan cahaya menyilaukan muncul dari keris, dan Arya merasa seolah tersedot ke dalam pusaran energi. Ia melihat sebuah gambaran singkat namun jelas, seorang prajurit kuno dengan pakaian perang lengkap, sedang bertarung sengit melawan sekelompok makhluk menyeramkan di bawah cahaya bulan purnama. Prajurit itu memegang keris yang sama persis, dan setiap kali keris itu diayunkan, makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan dan lenyap. Wajah prajurit itu samar-samar, mirip dengan kakek. Visi itu hanya berlangsung sepersekian detik, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Arya terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia mulai menyadari, keris ini bukan hanya benda pusaka biasa. Ada sejarah kelam dan kekuatan tak terbayangkan yang tersembunyi di dalamnya. Ketakutan Arya kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang keris ini. Ia kembali ke desa, ke rumah kakek yang kini kosong. Di antara barang-barang kakek yang belum sempat dibereskan, ia menemukan sebuah peti tua terkunci. Setelah berhasil membukanya, ia menemukan gulungan-gulungan perkamen kuno yang sudah menguning, ditulis dengan aksara Jawa kuno yang sebagian besar tidak ia pahami. Namun, ia juga menemukan sebuah buku catatan kakek yang lebih modern, berisi ringkasan dan terjemahan dari sebagian isi perkamen tersebut. Dengan tangan gemetar, Arya mulai membaca. Catatan kakek menjelaskan bahwa keris itu bernama Kanjeng Kiai Jagat, sebuah pusaka turun-temurun dari leluhurnya yang merupakan seorang panglima perang di masa kerajaan kuno. Keris ini bukan hanya senjata, melainkan juga rumah bagi sesosok entitas gaib yang sangat kuat yang disebut kakek sebagai penunggu. Penunggu ini adalah arwah seorang leluhur yang mengikatkan dirinya pada keris untuk melindungi garis keturunan dan tanah mereka dari ancaman gaib maupun nyata. Namun, ikatan itu juga berarti penunggu membutuhkan penjaga dari garis keturunan untuk tetap eksis dan menjaga kekuatannya. Kakek adalah penjaga terakhir. Setiap penjaga harus mempersembahkan sebagian kecil dari vitalitasnya, dari energinya, untuk menjaga penunggu tetap terjaga dan kuat, tulis kakek. Ini adalah perjanjian kuno, sebuah sumpah darah yang telah mengalir selama berabad-abad. Jika ikatan ini putus atau penjaga menolak tugasnya, penunggu akan mencari cara lain untuk mengklaim apa yang menjadi haknya. Dan konsekuensinya bisa sangat mengerikan, tidak hanya bagi penjaga, tetapi juga bagi seluruh garis keturunan. Arya merasakan dingin menjalar ke tulang sumsumnya. Ia adalah cucu tertua. Ia telah membawa keris itu. Tanpa sadar, ia telah menjadi penjaga berikutnya, mewarisi perjanjian yang mengerikan ini.
Bisikan-bisikan, bayangan dan mimpi buruk itu semua adalah cara penunggu berkomunikasi, atau mungkin mengklaim dirinya. Sejak saat itu, kehadiran penunggu menjadi semakin nyata. Arya tidak lagi hanya mendengar bisikan, terkadang ia merasa sentuhan dingin di bahunya, atau embusan napas di tengkuknya. Objek-objek kecil di apartemennya sering berpindah tempat, dan kadang ia melihat keris itu bergetar halus di dalam lemarinya, seolah tidak sabar untuk digunakan. Rasa takutnya kini bukan lagi sekedar kengerian akan hantu, melainkan ketakutan akan sebuah tanggung jawab yang tak ia minta, sebuah warisan yang terasa seperti kutukan. Malam itu, Arya mencoba berbicara dengan penunggu. Ia memegang keris itu di tangannya, merasakan denyutnya yang kuat. "Apa yang kau inginkan dariku?" bisiknya ke keheningan ruangan. Seketika, hawa dingin menyelimuti dirinya, dan ia mendengar suara yang lebih jelas dari sebelumnya. Bukan bisikan, melainkan suara berat, kuno, yang bergema di kepalanya, seolah ribuan suara berbicara serentak. "Penjaga, tugasmu, persembahan." Suara itu tidak mengucapkan kata-kata secara utuh, melainkan seperti kumpulan perasaan dan niat yang kuat. Arya mengerti. Penunggu menginginkan persembahan vitalitas yang kakek sebutkan. Ia ingat kakek sering terlihat pucat dan lemah di usia senjanya, jauh sebelum kematiannya. Apakah itu efek dari perjanjian ini? Apakah kakek perlahan-lahan dikuras oleh penunggu? Pikiran itu membuat Arya merinding. Ia tidak ingin bernasib sama. Ia ingin hidup normal, bebas dari belenggu mistis ini. Namun, catatan kakek juga memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan jika ikatan ini diputus. Ia terperangkap. Setiap malam, mimpi buruknya semakin jelas. Kini penunggu itu muncul dalam wujud seorang prajurit bayangan, menatapnya dengan mata menyala, seolah menuntut pertanggungjawaban. Arya mulai merasa energinya terkuras. Ia sering merasa lelah, lesu, dan sulit berkonsentrasi. Penunggu sudah mulai mengambil bagiannya. Putus asa, Arya mulai mencari bantuan. Ia mengunjungi berbagai ahli spiritual, paranormal, bahkan ustadz. Namun, setiap kali ia menceritakan tentang keris Kanjeng Kiai Jagat dan penunggunya, sebagian besar dari mereka hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa ini adalah urusan leluhur yang terlalu dalam dan berat untuk mereka tangani. Beberapa bahkan menyarankan untuk membuang keris itu jauh-jauh. Namun Arya teringat peringatan kakek tentang konsekuensi yang mengerikan. Ia tidak berani mengambil resiko itu, apalagi setelah merasakan sendiri kekuatan penunggu. Seorang kiai sepuh di sebuah pesantren terpencil, setelah mendengarkan cerita Arya dengan saksama, akhirnya memberikan sedikit petunjuk. "Nak," katanya dengan suara bergetar, "ikatan darah itu sangat kuat. Penunggu itu bukan entitas jahat murni, melainkan penjaga yang terikat sumpah. Ia hanya menuntut apa yang menjadi haknya, apa yang telah dijanjikan oleh leluhurmu. Untuk memutus ikatan tanpa menimbulkan malapetaka, kau harus menemukan kunci dari perjanjian itu. Kunci itu mungkin bukan benda, melainkan sebuah pemahaman, sebuah ritual, atau bahkan pengorbanan yang berbeda." Kiai itu menatap Arya dengan pandangan penuh simpati. Cari tahu apa yang sebenarnya menjadi tujuan asli dari perjanjian itu. Apakah hanya untuk menjaga kekuasaan? Atau ada tujuan yang lebih besar yang kini terlupakan? Leluhurmu pasti meninggalkan petunjuk lain. Keris itu bukan hanya alat kekuasaan, melainkan juga cerminan jiwa. Pahami jiwanya, maka kau akan menemukan jalan. Arya berterima kasih dan kembali ke rumah kakek. Ia tahu ia harus kembali ke sumber masalahnya, ke tempat di mana semuanya bermula. Ia harus mencari semua catatan kakek yang tersisa, semua petunjuk yang mungkin terlewat. Waktu terus berjalan, dan ia bisa merasakan vitalitasnya semakin menipis. Kembali ke rumah kakek, Arya menghabiskan berhari-hari membaca setiap lembar kertas, setiap ukiran, setiap simbol yang ada. Ia menemukan lebih banyak gulungan perkamen yang tertutup, yang kali ini ia coba terjemahkan dengan bantuan kamus aksara kuno yang juga ditemukan kakek. Perlahan, ia mulai merangkai kepingan-kepingan informasi. Perjanjian itu pada awalnya bukan hanya tentang perlindungan. Itu adalah perjanjian untuk menjaga keseimbangan. Penunggu,
arwah leluhur yang kuat. Memang melindungi garis keturunan, tetapi imbalannya adalah energi kehidupan yang diambil dari penjaga. Namun, ada klausul lain yang tersembunyi. Sebuah ritual tahunan yang harus dilakukan oleh penjaga, bukan untuk mempersembahkan vitalitas, melainkan untuk memurnikan energi penunggu, agar ia tidak menjadi terlalu serakah dan merusak. Ritual itu melibatkan meditasi mendalam di tempat-tempat keramat tertentu, dan pengucapan mantra-mantra kuno yang kakek tak pernah ajarkan padanya. Kakek, mungkin karena usia atau karena alasan lain, telah mengabaikan ritual pemurnian ini selama bertahun-tahun. Penunggu yang awalnya adalah entitas pelindung, kini mulai kehilangan keseimbangannya, menjadi lebih menuntut dan agresif karena energinya tidak pernah dimurnikan. Ia tidak jahat, tetapi lapar dan terluka karena penelantaran. Arya menemukan lokasi ritual terakhir yang disebutkan dalam catatan, sebuah gua tersembunyi di perbukitan belakang desa, tempat yang kakek sering kunjungi namun tak pernah ia ceritakan. Malam itu, dengan keris Kanjeng Kiai Jagat di tangan, Arya pergi ke gua tersebut. Hawa dingin dan aura mistis langsung menyergapnya saat ia melangkah masuk. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu kuno yang diukir dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di bilah keris. Arya meletakkan keris itu di atas altar. Seketika, gua itu dipenuhi suara gemuruh dan bisikan-bisikan yang tak terhitung jumlahnya, lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan-bayangan muncul dari dinding-dinding gua, berputar-putar di sekelilingnya, mengancam. Arya merasakan kekuatan penunggu menarik habis energinya. Tubuhnya lemas, pandangannya berkunang-kunang. Namun, ia tidak menyerah. Ia mulai mengucapkan mantra-mantra pemurnian yang ia temukan. Suaranya bergetar namun jelas. Mantra-mantra itu beresonansi dengan keris. Bilah keris mulai memancarkan cahaya biru terang, perlahan mengusir bayangan-bayangan di sekelilingnya. Suara gemuruh mereda, digantikan oleh dengungan lembut. Arya merasakan energi penunggu yang tadinya kasar dan menuntut, kini mulai melunak, bergetar dengan frekuensi yang berbeda, seolah sedang dibersihkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang dilepaskan, ikatan yang melilit kini menjadi lebih longgar. Ia tidak tahu apakah ini akan sepenuhnya membebaskannya dari perjanjian atau hanya akan merestorasi keseimbangan. Namun ia tahu satu hal, ia telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan warisan leluhurnya ini. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai penjaga sejati yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Cahaya biru dari keris itu terus menyala, menerangi kegelapan gua, sebuah janji akan awal yang baru, dan mungkin sebuah babak yang lebih damai dalam cerita mistis Kanjeng Kiai Jagat.